Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pembahasan kita yang terakhir tentang kewajiban menghormati ulama kita, yang sudah beberapa pertemuan kita membahasnya. Maka yang terakhir ini, pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir dari pertanyaan terakhir tentang at-taqlid, tentang taklid. Yani pertanyaannya adalah, hal yajuzu li ahadin ay yuqallida ahadan minal ulama? Apakah boleh bagi seseorang taklid kepada seorang ulama? Apakah boleh bagi seseorang taklid kepada salah seorang di antara para ulama? Taklid artinya ikut-ikutan, membeo, mengikuti seseorang dalam beragama tanpa diketahui dalilnya. Itu arti taklid. Maka bolehkah kita taklid dalam beragama ini? Kita ikuti seseorang dalam kita beragama tanpa kita tahu dalilnya, dalil dari orang tersebut. Ya, itu arti taklid. Jadi ikut-ikutan. Ya, taklid adalah at-ta'abbudu bi qaulil ghair bila hujjatin wala dalil. Ini beribadah, mengerjakan satu ibadah dengan mengikuti ucapan orang lain tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Itu arti taklid. Dan taklid ini menyelisihi sikap ketundukan dalam agama Islam. Karena Islam asasnya adalah ketundukan. Tidak ada Islam kecuali dengan tunduk kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada larangan Allah dan larangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu di Islam. Maka orang yang taklid, dia tunduk kepada ucapan orang lain, ucapan seseorang tanpa tahu dalilnya. Itu taklid. Ya. Taklid pertama, dia adalah beribadah kepada Allah, ya, mengerjakan satu ibadah dengan atas dasar mengikuti ucapan orang lain tanpa ada dalil. Dan yang kedua, taklid ini menyelisihi asas ketundukan, ya, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada syariat Allah. Ya, dia orang yang taklid, dia nggak akan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, taklid ini menyelisihi ittiba. Jadi orang yang taklid, dia tidak akan ittiba kepada Rasulullah karena dia hanya ikuti orang lain dan dia tinggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itulah arti taklid. Maka yang terakhir ini, bolehkah seseorang taklid kepada salah seorang di antara para ulama? Ya, misalnya ada perkataan ulama, ya, yang perkataan tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti ulama tersebut yang nyata-nyata pendapat ulama tersebut bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam atau bertentangan dengan syariat Islam, seperti itu. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Mengikuti ulama saja yang tanpa tahu dalilnya tidak boleh, apalagi mengikuti selain ulama. Maka lebih-lebih tidak diperbolehkan lagi. Maka ini jawabannya, la yajuzu li ahadin ayyuqallid ahadan min ulama illa idza kana amiyan la yaqdiru ala talabil haqq. Tidak boleh bagi seorang taklid kepada salah seorang di antara para ulama. La yajuzu li ahadin ayyuqallid ahadan min ulama. Tidak boleh bagi seorang taklid kepada salah seorang di antara para ulama
kecuali apabila dia awam, tidak sanggup untuk mencari kebenaran. Ya, kalau orang awam maka diperbolehkan karena dia tidak sanggup untuk mencari kebenaran, maka dia ikut kepada ulama, dia taklid kepada ulama, dia ikut saja kepada ulama karena dia tidak sanggup untuk mencari kebenaran. Seperti itu. Maka orang yang tidak awam, dia mampu belajar, dia mampu mencari kebenaran, maka dia belajar, dia pelajari, dia menuntut ilmu, dia cari kebenaran, ya, dia ikuti ulama, dan dia tahu bahwa ulama tersebut mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah dalam surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa azab yang pedih. Orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, hendaklah mereka takut akan tertimpa fitnah berupa kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Maka orang yang menyelisih Rasulullah SAW, maka dia akan jatuh ke dalam salah satu di antara tiga ini. Imma dia akan jatuh ke dalam kesyirikan, atau jatuh ke dalam perbuatan bid'ah, atau jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Pasti. Dalilnya ini. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Adalah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Adalah takut mereka akan tertimpa fitnah, yaitu tertimpa syirik, akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik, terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, dan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat karena menyelisih perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka akan tertimpa fitnah seperti itu. Yang tadi syirik, bid'ah atau maksiat. Ya. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa azab yang pedih. Ya, ini dia. Tidak boleh kita mengikuti yang selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka wajib kita dalam beragama ini mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak mengikuti yang lain. Kita boleh mengikuti ulama ketika ulama tersebut mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalil kedua dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam, setiap manusia bisa berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Ini yang menjadi alasan tidak boleh kita taklid kepada seseorang, karena bisa jadi orang itu salah, karena setiap manusia ya mungkin bisa berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertaubat. Seperti itu. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan dalam kita beragama ini, mengikuti seorang tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah. Ya, apalagi kita tahu bahwa orang tersebut menyelisih dalil, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak boleh bagi kita mengikuti orang tersebut, mengikuti ucapan orang tersebut dalam kita beribadah. Seperti itu. Dalil yang ketiga, ya, dari ucapan dari Imam Syafi'i yang sangat masyhur, sangat terkenal sekali. Imam Syafi'i berkata, "Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi." Apabila telah sah sebuah hadis, maka itulah madhabku. Menunjukkan bahwa madhab Al-Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Semua hadis sahih itulah madhab beliau. Maka ya, hal tersebut menjadi isyarat bahwasanya yang kita ikuti adalah hadis yang sahih, yang menjadi sunnah Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Karena sunnah beliau kita ambil dari hadis-hadis beliau yang sahih, dan kita tinggalkan ucapan ulama yang bertentangan dengan hadis yang sahih demi mengikuti hadis yang sahih tersebut, ya, yang mengandung ketetapan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikianlah yang bisa kita bahas, dan kita akhiri pembahasan kita. Kewajiban menghormati ulama, ya, ditutup dengan hukum taklid. Bolehkah kita taklid kepada seorang ulama, ya, apalagi ulama tersebut telah salah dalam pendapatnya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.